Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berhadir dalam ruangan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi oleh CDP kita. Kata-kata penghormatan saya yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Negeri Labuhan Nadi Barat beserta Dewan Guru, dan yang teristimewa sekali kepada Bapak CDP Angkatan 11 yaitu Bapak Burmawi Nadi SPD. Saya pun tidak memanjangkan mukalimahnya. Sekarang masuk ke dalam acara, yaitu satu, pimpinan oleh saya sendiri ataupun saya sebagai moderator. Kemudian kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Labuhan Nadi Barat. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa dapat bersama-sama hadir di ruang kantor Dewan Guru SD Negeri Labuhan Nadi Barat. Para ibu dan bapak yang kami hormati, pada hari ini adalah hari selanjutnya kita untuk membantu
atau mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh salah seorang teman kita, Bapak kita, selaku Bapak CP yang lagi melaksanakan pembelajaran dan memaparkan materi-materi di hadapan kita semua. Dengan harapan kita, semoga Bapak sebagai selaku CP ini dapat berhasil dan dapat memuaskan bagi kita semua dan juga menjadi pedoman untuk kita dan bagi guru-guru sekalian. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Sekarang masuklah ke dalam acara inti, yaitu diseminasi oleh CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Burmawinadi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini masih berikan kesehatan badan dan kesehatan pikiran kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berhadir ke sekolah yang kita cintai ini. Salat diiring dengan ucapan salam tidak jemu-jemunya kita kirimkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah bersusah payah di dalam memperjuangkan Islam ini, yang sudah berhasil merubah pola pikir manusia, membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kata penghormatan kami kepada Ibu Kepala SD Negeri Labuhan Haji Barat yang saya hormati, dan selanjutnya juga kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Labuhan Haji Barat yang sudah bersedia meluangkan sejenak waktu pada hari yang berbahagia ini berkumpul bersama kami di ruangan Dewan Guru ini dan merangka mendengarkan sedikit paparan dari kami, yaitu diseminasi budaya positif. Dan yang paling istimewa, penghormatan saya juga kepada tamu undangan kita sudah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita di sini, yaitu ada Bapak M. Nasir dari SD Negeri Ujung Padang. Dan terima kasih yang tak terhingganya kepada moderator yang telah mempersilakan kepada saya untuk berdiri sejenak menyampaikan atau diseminasi budaya positif pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya masuk ke dalam materi Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit
tentang materi kita pada hari ini. Ini adalah merupakan salah satu materi kami di dalam PGP ataupun pendidikan guru penggerak di modul 1, yang bahwa di sana kami dituntut untuk membuat sebuah aksi nyata. Alhamdulillah pada hari ini kita membuat aksi nyatanya, yaitu tentang diseminasi ataupun tentang budaya positif. Mudah-mudahan aksi nyata yang kita buat pada hari yang berbahagia ini nanti kita bisa mengambil manfaat-manfaatnya, ataupun kita bisa menerapkan kepada anak didik kita, ataupun kita bisa menerapkan di sekolah kita tentang apa materi yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia. Hendaknya seperti biasa, apalagi ini tertulisnya budaya positif. Jadi itu Bapak Ibu mungkin sebelum saya kasih tahu budaya positif itu, Bapak Ibu sendiri sudah tahu apa itu budaya positif. Yang positifnya tentukan yang bagus-bagus. Jadi sebelum kita memulai acara juga kita hendak melakukan terlebih dahulu sebuah kegiatan yang baik untuk kita, agar apa yang kita pelajari itu nanti akan melekat dalam pikiran kita dan mendapat keberkahan dari Allah. Jadi kita awali dulu acara kita ini dengan membaca doa, baca di dalam hati masing-masing, satu orang sekali bacanya surat Al-Fatihah saja Bapak Ibu, agar acara kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dari sekarang, baca doanya dimulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selesai acara kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan terkabul hendaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita yang mudah apabila urusan kita ada yang agak rumit. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kembali saya himbau untuk tidak Bapak Ibu sekarang lesu. Saya ingin Bapak Ibu bersemangat semuanya, jangan lesu. Ini nampaknya lesu karena cuaca kita hujan dari semalam mungkin sampai tadi pagi. Baik, saya akan membuat sebuah speaking sekarang Bapak Ibu agar kita bersemangat. Cara membuat speakingnya, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bangun dari tempat duduk dan berdiri ya. Berdiri di tempat masing-masing bangun. Iya. Saya minta maaf Bapak Ibu kalau kepala sekolah tidak sanggup berdiri, saya izinkan untuk duduk karena Ibu kurang siap ya. Kemudian bapak-bapak yang lain nanti kalau seperti Pak Burman terasa capek boleh duduk Pak. Tapi ini speakingnya tidak panjang ini Bapak Ibu, cuma konsentrasi. Bapak Ibu harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, Bapak Ibu tidak paham nanti apa yang saya ajak. Sekarang konsentrasi pikiran Bapak Ibu, ikuti apa yang saya sampaikan. Konsentrasi Bapak Ibu ya. Saya ulangi, ikuti apa yang saya sampaikan. Itu speaking kita hari ini ya. Misalnya saya sampaikan nanti, saya mengucapkan nanti bola 4 kali misalnya. Ibu-ibu juga mengikuti nanti 4 kali. Kemudian saya sambung nanti kue 5. Bola-bolanya 4, kue-kuenya 5. Berapa kali Pak Ibu? 9 kali ya, konsentrasi ya. Yang saya minta kepada Bapak Ibu sekarang, konsentrasi, ikuti apa yang saya katakan. Paham? Ya, kita mulai, kita coba ya. Ini kita lihat siapa yang tidak konsentrasi ya. Bola-bolanya berapa kali tadi Bapak Ibu? 4 kali, kuenya 5 kali ya. Saya ingin lihat konsentrasi Bapak Ibu ya. Ikuti apa yang saya katakan ya. Ikuti yang saya katakan. Bola. Kue. Berapa kali kue? 5 kali. Berapa kali bola? 4
konsentrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu belum konsentrasi. Sudah terbukti belum konsentrasi. Konsentrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Kalau saya katakan bola, Ibu ikuti bola. Pokok apa saja yang saya katakan, Bapak Ibu ikuti. Sekarang yang janji kita tadi bola-bolanya 4 kali ya Bapak Ibu. Bola. Kemudian kue. Konsentrasi ya, ikuti apa yang saya katakan. Kita ulangi lagi. Bola. Kue. Berapa kali bola? Iya, Bapak Ibu sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Jadi, yang saya tanya bukan jumlahnya, tetapi saya ajak ikuti apa yang saya sampaikan. Tadi Bapak Ibu menjawabnya jumlahnya, saya tidak menjawab, tidak bertanya jumlahnya. Dan tidak saya suruh berapa jumlahnya, tidak saya suruh hitung tadi. Yang saya sampaikan tadi, ikuti apa yang saya ucapkan atau saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mulai konsentrasi. Mudah-mudahan mengikuti acara kita pada hari yang berbahagia ini juga terus konsentrasi Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat slide-nya tentang materi kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu berbagi pengalaman modul budaya positif oleh saya sendiri semuanya di SPD. Tempat tugas saya masih tempat biasa, SD Negeri Labuhan Hari Barat. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh tahun 2024. Yang sebelum kita beranjak, saya perkenalkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri sudah tahu itu apa artinya diskriminasi. Arti dari diskriminasi itu, kalau bahasa aslinya discrimination, yaitu ataupun adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Itulah arti diskriminasi Bapak Ibu. Itu yang ingin saya sampaikan nanti. Jadi saya sampaikan kepada kelompok target, yang target saya inilah sekolah kita. Kemudian setelah sampaikan itu, semoga materi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke materinya yang 6 poin sudah saya sebutkan tadi, hendaklah kita terlebih dahulu melihat latar belakang penerapan budaya positif ini. Penerapan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah, merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, khususnya pada lingkungan sekolah SD Negeri Labuhan Haji Barat, agar tercipta peserta didik yang berkarakter dengan menjalankan semua nilai-nilai kebajikan yang dapat ditumbuh kembangkan dari dalam diri peserta didik tanpa adanya dorongan dari luar ataupun karena merasa takut ataupun karena adanya imbalan. Nah, sesuai dengan modul 1.4 ini pun selaras serta memiliki keterkaitan dengan standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses dalam rangka menciptakan budaya positif. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga pendidikan memiliki kompetensi standar minimal, di mana
mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkan dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, budaya positif ini juga sangat selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Itulah yang menjadi latar belakangnya penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya juga sudah membuat tujuannya. Tujuan peserta didik dapat memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dijalaninya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Dengan adanya penerapan budaya positif ini, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif ini diharapkan peserta didik dapat menumbuh kembang motivasi intrinsik dalam diri anak, sehingga bukan lagi karena dipengaruhi oleh rasa takut atau karena adanya paksaan. Dengan demikian, peserta didik akan memahami pentingnya nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Nah, kemudian yang menjadi tolak ukurnya Bapak Ibu, yang pertama adanya kerjasama guru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian setiap kelas sudah menjalankan keyakinan kelasnya masing-masing. Dan yang ketiga, terciptanya kegiatan-kegiatan penguatan karakter. Terciptanya kegiatan-kegiatan penguatan karakter anak seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, melaksanakan gotong royong, baca Yasin setiap Jumat, dan nilai-nilai sosial lainnya seperti menjenguk teman sakit dan terjadi musibah. Dan yang keempat, tolak ukurnya terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang kelimanya yang menjadi tolak ukur, yaitu setiap guru dan peserta didik memahami pentingnya disiplin positif dan dapat dilihat realisasinya di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan ini minggu pertama bulan September 2024 nanti kita sudah mengajukan gagasan ide kepada kepala sekolah. Kemudian kita sertakan untuk dilanjutkan dengan diskusi mengenai langkah-langkah konkret yang akan kita ambil. Kemudian menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang didampingi oleh kepala sekolah untuk sosialisasi penerapan budaya positif dan lahirnya kesepakatan bersama guru-guru untuk mewujudkan kelas impian dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas pada setiap kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan di sini Bapak Ibu, di dalam kita menerapkan budaya positif itu, persetujuan kepala sekolah dengan diberi izin sepenuhnya agar kegiatan
dapat terlaksana untuk penggunaan alat-alat dan media milik sekolah yang ada dapat diperguna serta ruangan kantor Dewan Guru dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan yang akan dilaksanakan. Juga partisipasi dari semua rekan guru agar kegiatan terlaksana sesuai yang diharapkan. Nah, ini dia materi kita itu yang 6 poin: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama sekali kita akan melihat tentang perubahan paradigma belajar. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki pola pikir yang fleksibel, artinya luwes atau mudah dan cepat menyesuaikan diri dengan cara-cara baru dalam memajukan proses belajar mengajar di kelas yang kita anggap baik untuk diterapkan demi kepentingan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, materi kita disiplin positif. Sebelum kita melaksanakan disiplin positif, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu disiplin positif. Menurut dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, itu menurut dia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tentang proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah kami pelajari atau kami buat di dalam slide ini. Nanti kalau perlu slide ini bisa kita bagikan kepada masing-masing kita. Baiklah Bapak Ibu, kemudian kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu. Kemudian lagi, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi manusia itu di dalam melakukan sesuatu pasti karena ada motivasi-motivasinya. Nah, di sini nanti kita akan melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan sesuatu tersebut? Tentu karena ada alasan-alasan tersendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu,
Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasarnya seperti yang sudah kita buat ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada lagi kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian juga ada kebutuhan penguasaan, dan selanjutnya kebutuhan untuk bebas, dan juga kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, yang di belakang di sana tadi sudah kita baca tentang motivasi perilaku manusia. Apa yang menjadi motivasi sehingga dia berperilaku seperti itu? Sesuai dengan kebutuhan dasar ini, di sini ada kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kenapa seseorang itu dia selalu bekerja, berusaha untuk mencari uang misalnya? Nah, tentu saja ada motivasinya. Tentu dia agar bisa bertahan hidupnya, maksudnya bisa dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, selanjutnya Pak Ibu ada juga di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsep koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada juga di sini kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan yang nomor 4-nya yaitu kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang terakhir sekali adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi inilah Bapak Ibu kebutuhan dasar yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, kita lanjut dengan posisi kontrol restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu sangat penting di dalam kita menjalankan tugas kita, terutama sekali kita seorang pendidik. Kita harus tahu di posisi mana kita selalu berada di saat kita baik itu menyelesaikan masalah yang dihadapi ataupun yang terjadi di tempat kita bertugas. Di sini ada beberapa posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga posisi terakhirnya yaitu manajer. Nah, dari dalam 5 poin posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu, poin yang 1, 2 ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah ini tidaklah bagus untuk kita miliki, dan begitu juga dengan pemantau itu juga kurang tepat di dalam kita menjadi seorang pendidik tersebut. Tetapi yang paling bagus yang kita miliki di sini adalah ataupun kita tempatkan diri kita adalah posisi yang terakhirnya yaitu sebagai manajer. Yang mana di sini dijelaskan manajer adalah
posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah yang sangat bagus Bapak Ibu, yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ataupun seorang pemimpin tersebut Bapak Ibu. Di dalam apakah di tempat tugas kita ini, mungkin juga bisa kita terapkan di dalam keluarga. Akan tetapi yang nomor poin pertama tadi itu penghukum. Dikatakan di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini tidak tepat kita amalkan atau kita jalankan Bapak Ibu, apalagi di era zaman sekarang ini. Nah, kemudian juga tadi ada membuat merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi akan membuat sebuah kesal, ada rasa kesalnya kepada yang bersalah nanti Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan pembuat merasa bersalah. Baik Bapak Ibu, di sini akan kita lihat tentang motivasi internalnya, motivasi eksternalnya, dan juga motivasi intrinsik. Nah, ini motivasinya guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, ini tentang penghukum tadi Bapak Ibu. Jadi dari situ saja kita sudah jelas, kita bisa memahami yang bahwa posisi tersebut tidaklah bagus. Maka di sini kalau kita akan menempatkan diri sebagai penghukum ini Bapak Ibu, itu pembuat orang merasa bersalah, kita akan berceramah terhadap dia dan menunjuk-nunjuk kekecewaan yang mendalam terhadap orang tersebut. Nah, juga guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, begitu. Jadi kita sambung terus panjang-panjang terus Bapak Ibu. Hasilnya nanti apa? Nah, yang membuat bersalah ini hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, itu hasilnya nanti Bapak Ibu. Ini dia hasilnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti setelah acara ini, kita membagikan slide-nya kepada masing-masing kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas, sudah saya buat slide-nya, dan juga mungkin kalau di kelas saya memang sudah saya laksanakan keyakinan kelas ini di awal pembelajaran kemarin itu, di saat kita awal masuk sekolah di bulan Julinya. Nah, Bapak Ibu pun nanti juga bisa kita menerapkan di setiap sekolah kita masing-masing, bahkan juga di sekolah kita yang kita cintai. Materi kita yang terakhirnya yaitu segitiga restitusi. Apa kabar Rizky? Sehat ya? Rizky tahu nggak kenapa Rizky Bapak panggil kemari? Tidak tahu. Rizky, tadi Bapak dengar dari guru piket, Rizky sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut yang Rizky ingat, sudah berapa kali Rizky terlambat? Sudah 7 kali Pak. Sudah 7 kali. Sudah banyak ya. Sering terlambat itu termasuk kesalahan atau bukan menurut Rizky? Termasuk Pak. Termasuk. Baik Rizky, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti ada berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Kalau setuju, Rizky
Sekarang kita cari solusi bersama ya. Rizky sering datang terlambat itu pasti punya alasan sendiri. Kenapa Rizky datang terlambat? Saya sering begadang dan sambil main HP, jadi kurang tidur. Oh begitu, berarti Rizky datang terlambat karena sering begadang waktu malam sambilan bermain HP ya. Jadi Rizky tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Tahu. Kalau sering datang terlambat, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita, Rizky? Tidak Pak. Tidak ya. Kalau tidak, menurut Rizky, keyakinan kelas apa yang sudah Rizky langgar? Disiplin. Disiplin. Menurut Rizky, disiplin itu penting atau tidak untuk Rizky? Penting Pak. Kalau saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya betul Rizky. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat Pak. Ya Rizky, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara kamu sudah meminta maaf. Menurut Rizky, apa yang Rizky lakukan agar Rizky tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah? Saya harus tidur lebih cepat, tidak begadang lagi agar tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Ya, baik Rizky, kamu sudah melakukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Rizky agar Rizky itu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Jadi sekarang Bapak silakan kamu untuk kembali ke kelas lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya kelas 6 SD Negeri Labuan Haji Barat. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan kesalahan. Saya tidak akan begadang lagi untuk tidak terlambat datang sekolah. Baiklah, sudah menonton video ini. Salam dari saya, calon guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam segitiga restitusi ini kita menyelesaikan kasus terhadap anak didik kita dengan melakukan 3 hal Bapak Ibu. Ini dia nanti yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita. Jadi sebelum kita menjelaskan sampai 3 hal ini, terlebih dahulu Bapak Ibu harus mengetahui apa itu restitusi. Yang dikatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam kita menyelesaikan sebuah kasus terhadap anak didik kita melalui segitiga restitusi ini, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah
kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana kita stabilkan identitas? Kita memakai kalimat-kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, nanti kita sambung terus sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita sambung terus sendiri. Kemudian lagi di sini ada juga lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, dengan kalimat-kalimat sendiri nanti akan kita sambung kembali, Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, itu langkah yang keduanya. Kita validasi tindakan yang salah. Dan juga kita memakai kalimatnya seperti ini, Bu Ibu. Ini sebagai contoh. Kamu tentu punya alasan sendiri. Nah, mengapa melakukan itu? Itu yang kita keluarkan di saat kita menyelesaikan kasus terhadap anak didik kita. Kemudian lagi, Bapak Ibu, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksud menanyakan keyakinan ini adalah menanyakan baik itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Setelah kita mendengar penjelasan dari dia, kita keluarkanlah teman-teman kita tentang keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu kita tanyakan kepada anak didik kita kembali, Bapak Ibu, di saat dia berkasus ataupun di saat kita menyelesaikan sebuah kasus terhadap anak didik kita. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah habis materi kita tentang diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama untuk pribadi saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan semoga saja bisa diterapkan di sekolah kita apa yang sudah saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mungkin di sini saya tidak memanjang lagi mukadimah, dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian materi pada hari yang berbahagia ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.